Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mendemonstrasikan hasil kerja kami, yaitu rancangan pembelajaran dalam Understanding by Design pada tahap Organize for Optimal Effectiveness. Dengan anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Sianisa Leongho, kemudian Rizka L. Galanggajir, dan Umi Kalsum Ohyuk. Rancangan pembelajaran dalam Understanding by Design. Perancangan pembelajaran dalam UBD merupakan proses perencanaan yang menitikberatkan pada tujuan pembelajaran untuk memastikan pemahaman mendalam, keterkaitan dengan kehidupan nyata, fleksibilitas, penilaian otentik, serta refleksi dan evaluasi berkelanjutan. Tahapan rancangan pembelajaran dan UBD adalah: pertama ada where and why, kedua ada how, hook and how, ketiga ada explore and experience, keempat ada R, reflect, rating, and revise, kelima ada exhibit and evaluate, keenam ada tailor and personalize the work, dan terakhir ketujuh organize for optimal effectiveness. Yang pada kelompok ini kami akan membahas yang ketujuh pada huruf O, yaitu organize and for optimal effectiveness. Yang pertama organize for optimal effectiveness. Pada tahap ini diatur untuk mengoptimalkan pemahaman yang mendalam, bukan superficial. Konsep ini merupakan pentingnya memiliki keteraturan dalam belajar dan bekerja agar dapat mencapai pemahaman yang mendalam atas suatu materi atau tugas daripada hanya menyentuh permukaannya. Dengan terorganisir, seseorang dapat mengelola waktu dan sumber daya dengan lebih efektif, fokus pada hal-hal penting, dan menghindari gangguan yang dapat menghambat pemahaman yang mendalam. Selanjutnya, pengalaman belajar yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperoleh pemahaman peserta didik yang akan dijelaskan oleh Kak Triska. Kepada Kak Triska dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertanyaan pertama, yaitu pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Untuk dapat meningkatkan dan memperdalam pemahaman peserta didik, kita perlu memberikan pengalaman belajar yang baik kepada mereka. Pengalaman belajar diperoleh dengan cara peserta didik merasakan langsung atau terlibat aktif dalam pembelajaran. Pengalaman belajar diperoleh karena peserta didik mendapatkan pemahaman baru sesuai dengan tujuan pembelajaran. Memberikan pengalaman belajar yang baik kepada peserta didik dapat kita lakukan melalui beberapa cara. Itu yang pertama, memilih dan menggunakan model pembelajaran yang dapat memberikan pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Misalnya, menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, penemuan atau inquiry learning atau discovery, serta berbasis project atau PJBL. Dengan memadukan metode yang menarik seperti eksperimen, diskusi, games, stick talking, dan lain-lain. Sebagai contoh, pada materi tekanan, kita dapat menggunakan model berbasis masalah untuk melatih mereka dalam memecahkan masalah yang dipadukan dengan metode eksperimen agar peserta didik dapat mendapatkan pengalaman belajar langsung dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Hal ini akan memperdalam dan mengembangkan pemahaman mereka terkait materi tekanan yang diajarkan. Perlu kita ingat bahwa pemilihan model dan metode juga kita sesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Kemudian, memilih serta menggunakan media pembelajaran yang interaktif sehingga memungkinkan peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Cara yang berikutnya, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik agar pembelajaran berlangsung dengan baik dan menyenangkan. Yang berikutnya, memberikan umpan balik yang bermakna kepada peserta didik untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam. Dan yang terakhir, mendorong peserta didik untuk merefleksikan pengalaman belajar yang mereka dapatkan
agar dapat mengidentifikasi strategi pembelajaran yang lebih efektif. Selanjutnya pertanyaan kedua saya serahkan kepada Kak Umi. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman. Nah, berikut ini adalah beberapa cara untuk meminimalisir kemungkinan kesalahpahaman. Yang pertama, menyederhanakan hal yang rumit. Guru harus mampu menyampaikan materi dengan kata-kata yang jelas dan tepat sehingga peserta didik dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, menyiapkan diri dan materi ajar dengan baik serta lengkap agar proses transfer materi dalam kelas mampu berjalan dengan lancar agar tidak memancing kesalahpahaman peserta didik. Yang ketiga, berbicara yang baik di lingkungan sekolah supaya komunikasi dengan peserta didik berjalan kondusif, nyaman, dan efektif. Yang keempat, menghargai perbedaan kebudayaan. Peserta didik memiliki budaya yang beragam. Guru harus menghormati perbedaan budaya masing-masing peserta didik agar komunikasi bisa berjalan dengan baik. Yang kelima, memberikan umpan balik yang baik. Etika komunikasi adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Setelah itu, guru menanggapi atau bereaksi terhadap apa yang disampaikan oleh peserta didik. Yang keenam, menjadi sosok yang humoris dan menyenangkan. Komunikasi akan efektif jika diisi dengan humor, suasana menjadi rileks dan lancar sehingga komunikasi berjalan dengan lancar dan mampu menghindari kesalahpahaman. Yang ketujuh atau yang terakhir, menerima masukan. Tidak mengecualikan kritik dan komentar dalam komunikasi. Seorang guru harus menerima kritik dan masukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, saya serahkan kepada Sea. Baik, yang ketiga, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Yang pertama, guru melakukan asesmen diagnostis pada awal pembelajaran agar mengetahui karakteristik peserta didik, sehingga dapat menyusun strategi dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Kedua, guru membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi pelajaran, dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, siapkan kondisi fisik dan kondisi ruang kelas yang nyaman sehingga peserta didik sudah benar-benar siap untuk memulai pembelajaran. Keempat, membuat kesepakatan kelas agar peserta didik disiplin dalam pembelajaran. Kelima, guru menggunakan metode pengajaran yang beragam untuk dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Keenam, melakukan ice breaking untuk memfokuskan peserta didik dan mencegah rasa bosan dan mengantuk saat pembelajaran. Oke, sekian dari hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan bertanya pada kolom komentar. Terima kasih.